Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Permana Putra, mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas matematika keuangan. Di sini saya akan menyajikan 5 soal beserta jawabannya. Untuk soal yang pertama, yaitu mengenai bunga majemuk. Berapa nilai akhir atau S dari nilai pokok P sebesar 15 juta jika bunganya 20% selama A 5 tahun, B 7 tahun? Langsung kita jawab. Diketahui bahwa nilai pokoknya ialah 15 juta dan bunganya 20%. Untuk tingkat bunga ini diketahui J4. J4 ini merupakan tingkat bunga triwulan. Jadi 20% kita bagi 4 sama dengan 5% atau 0,05. Untuk jumlah periode atau N-nya yaitu 5 tahun dikali 4 sama dengan 20. Langsung saja kita masukkan rumus nilai akhir yaitu S sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N sama dengan 15 juta dikali 1 plus 0,5 pangkat 20. Jadi, S-nya ialah 39.799.350 rupiah. Untuk menghitung bunga majemuk, kita menggunakan rumus S dikurangi P atau nilai pokok. Yaitu S-nya berapa tadi? 39 juta sekian, kita kurangi 15 juta. Hasilnya yaitu 24.799.350 rupiah. Dan untuk yang B ini sama juga, cuman bedanya yaitu di nilai periode atau jumlah periode, yaitu S sama dengan P kali 1 plus I pangkat N sama dengan 15 juta dikali 1 plus 0,5 pangkat 28. 28 ini N ya. Sama dengan S 58.801.800 rupiah. Dan untuk menghitung bunga majemuk yaitu rumusnya sama juga. Nilai akhir atau S kita kurangi dengan nilai pokok sama dengan 80 juta sekian kita kurangi dengan 15 juta, hasilnya 43 juta 800 sekian. Baik, untuk soal yang kedua yaitu tentang ekuivalensi tingkat diskon dan tingkat bunga, di mana soal ini kita bisa mengetahui hubungan antara tingkat diskon dan tingkat bunga. Soalnya yaitu hitunglah nilai sekarang atau present value dari 30 juta yang jatuh tempo 5 tahun lagi dengan tingkat bunga dan tingkat diskon yaitu sama-sama 5%. Langsung kita jawab. Kita ketahui dulu S-nya ialah nilai akhir yang diinginkan ialah 30 juta. T atau waktu yaitu 5 tahun. R adalah tingkat bunga 5% atau 0,5. Dan D tingkat diskon 0,5% atau 0,5. Untuk menghitung tingkat bunga, kita menggunakan rumus P nilai pokok. Untuk mencari nilai pokoknya P sama dengan S per 1 ditambah R kali T. Untuk menghitung rumus matematika ini dibiasakan untuk angka yang di dalam kurung dulu ya yang dihitung. Jadi 30 juta per 1 ditambah 0,5 dikali 5. Hasilnya yaitu 30 juta 500 ribu untuk tingkat bunga. Dan untuk tingkat diskon ialah P sama dengan S dikali 1 min D dikali T. S-nya berapa? 30 juta dikali 1 dikurangi 0,5 dikali 5 sama dengan
30 juta dikali 0,75 sama dengan 22.500.000. Jadi perselisihan antara tingkat bunga dan tingkat diskon ialah lebih besar tingkat bunga dibanding tingkat diskon. Jadi keuntungan yang bisa didapat oleh bank itu lebih baik itu menggunakan tingkat diskon. Baik, untuk soal yang berikutnya, nomor 3, yaitu tentang anuitas biasa. Di mana anuitas biasa ini persamaan yang dipakai ialah biasanya nilai sekarang atau present value dan nilai yang akan datang atau future value. Untuk soal nomor 3, Ibu Siti ingin memiliki uang sebesar 600 juta pada saat ia pensiun nanti, tepatnya 10 tahun lagi. Untuk tujuan tersebut, ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung di Bank Mulia. Berapa besar gaji bulanan yang harus Ibu Siti sisihkan untuk ia tabung apabila tingkat bunga tabungan sebesar 6% per annum dan perhitungan bunga bulanan? Langsung kita jawab. Diketahui bahwa future value sebesar 600 juta. I atau tingkat bunga sebesar 6%. Karena di soal disuruh untuk menghitung bunga bulanan, maka kita bagi 12. 6% dibagi 12 sama dengan 0,005. Untuk N atau jumlah periode ialah 10 tahun. Kita kalikan 12 juga, yaitu 10 tahun dikali 12 sama dengan 120 periode. Langsung kita masukkan ke rumus. Untuk mencari berapa besar angsuran atau anuitas ini ialah A sama dengan future value per I per 1 plus I pangkat N dikurangi 1 per I. Sama dengan 600 juta dibagi 1 plus 0,005 pangkat 120 min 1 per 0,005. Hasilnya yaitu 1.464.882,84. Jadi besar angsuran atau besar gaji bulanan yang harus Ibu Siti sisihkan untuk ditabung ialah sebesar 1.464 sekian. Untuk soal yang keempat ialah tentang materi penyusutan, di mana soalnya ialah sebuah mobil dengan harga perolehan sebesar 120 juta disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 20% tanpa nilai sisa. Maka kita diminta untuk membuat A. tabel penyusutan 3 tahun pertama, B. menghitung biaya penyusutan tahun ketiga dengan menggunakan rumus, C. menghitung nilai buku pada akhir tahun keempat, dan D. menghitung biaya penyusutan untuk tahun kelima. Maka kita jawab, diketahui bahwa C atau nilai harga perolehan sebesar 120 juta dan D tarif penyusutannya ialah 20% atau 0,2. Dalam membuat tabel penyusutan 3 tahun pertama ini terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama yaitu tahun, kedua penyusutan, ketiga akumulasi penyusutan, dan keempat nilai buku. Kita isi nilai buku ini dengan nominal harga perolehan dari mobil sebesar 120. Untuk menghitung penyusutan tahun pertama, 1 tahun pertama ialah 20% dari 120 itu sama dengan 24 juta. Maka di tahun pertama nominal penyusutannya ialah 24 juta. 24 juta dari mana? 120 juta ini kita kalikan dengan 20%. Akumulasi penyusutannya juga sama 24 juta. Nilai buku
itu setiap tahunnya pasti akan menurun karena metode yang kita pakai adalah saldo menurun. Nilai buku tahun pertama ialah 120 juta dikurangi dengan 24 juta, maka hasilnya 96. Nah, untuk tahun kedua kita tidak menggunakan 120 juta lagi untuk menjadi nilai buku. Kita menggunakan 96 ini untuk nilai buku di tahun yang kedua. Untuk tahun kedua sama, yaitu 96 juta dikali 20% sama dengan 19.200.000. Maka kita kurangi, untuk mencari nilai bukunya kita kurangi 96 juta dikurangi 19.200 sama dengan 76.800.000. Dan untuk tahun ketiga sama, dan sampai tahun-tahun ke atas juga sama. Untuk perhitungan yang B, mencari biaya penyusutan di tahun ketiga menggunakan rumus RK sama dengan D dikali 1 min D pangkat K min 1 dikali C. D sama dengan 0,2 dikali 1 dikurangi 0,2 pangkat 3 min 1. K adalah tahun yang akan disusutkan atau tahun penyusutan, berarti 3 min 1 dikali 120 juta. Maka hasilnya ialah 15.360.000. Untuk C, perhitungan nilai buku pada tahun keempat ialah menggunakan rumus BK sama dengan 1 min D pangkat K dikali C sama dengan 1 min 0,2 pangkat 4 karena ini tahun keempat, pangkat 4 dikali 120 juta. Maka hasil nilai buku di tahun keempat ialah 49.152.000. Yang D ialah D ini hampir sama dengan yang B ya. Menggunakan rumus RK sama dengan D dikali 1 min D pangkat K min 1 dikali C. Langsung kita masukkan 0,2 dikali 1 min 0,2 pangkat 5 min 1 dikali 120 juta sama dengan 9.380.400. Maka biaya penyusutan di tahun kelima sebesar 9 juta sekian. Dan untuk soal yang kelima atau yang terakhir, ini materinya sama tentang penyusutan, namun menggunakan metode unit produksi. PT Apadi Sentosa membeli sebuah peralatan berat untuk operasional perusahaan pada awal tahun 2019 dengan harga 375 juta. Selain itu, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar 50 juta, biaya asuransi pengangkutan dan instalasi sebesar 45 juta, serta biaya pengangkutan sebesar 30 juta. Peralatan tersebut diperkirakan akan memiliki umur ekonomis selama 10 tahun dan nilai sisa sebesar 50 juta. Selama 10 tahun operasinya diharapkan peralatan tersebut mampu menghasilkan produksi sebanyak 1 juta unit dengan menggunakan metode unit produksi. Maka yang diminta ialah 1. Menghitung tarif produksi per unit dan sajikan dalam bentuk tabel penyusutan. Berikut ini adalah tabel penggambaran produksi mesin tersebut selama 10 tahun. Ini adalah dalam 1 tahun penggambaran tabel produksi. Untuk mencari tarif penyusutan, maka kita harus mencari harga perolehan terlebih dahulu. Tarif penyusutan per unit diketahui S sama dengan 50 juta, N-nya 1000 unit. Maka harga perolehan dari peralatan tersebut sama dengan harga beli ditambah biaya admin, ditambah biaya asuransi, dan ditambah biaya angkut. Langsung kita masukkan nominalnya
375 juta ditambah 50 juta ditambah 45 juta ditambah 30 juta sama dengan 500 juta. Untuk mencari dasar penyusutan ini atau simbolnya W sama dengan C nilai harga perolehan dikurangi S sama dengan 500 juta kita kurangi 50 juta sama dengan 450 juta. Nah, tarif penyusutan per produk ialah menggunakan rumus W per N sama dengan 450 juta dibagi 1 juta unit sama dengan 450 per unit. Jadi tarif penyusutan per unit produk ialah 450. Untuk yang B membuat tabel penyusutan selama 10 tahun, kita buat dulu kolomnya. Setelah itu terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama itu tahun, produksi atau unit, penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk nilai buku ini kita diambil dari harga perolehan sebesar 500 juta. Pada tahun pertama, nilai produksi ini yang dihasilkan oleh PT Abadi Sentosa sebanyak 150.000 itu dikalikan dengan tarif penyusutan per produk sebesar 450. Maka di kolom penyusutannya ialah 67.500.000 dan akumulasi penyusutan 60.500.000. Maka nilai buku yang dihasilkan dari tahun pertama ini diambil dari nilai buku dikurangi penyusutan, jumlah penyusutan. 500 juta dikurangi 67.500. Maka hasilnya 432.500. Untuk menghitung akumulasi penyusutan ini diambil dari kolom penyusutan ditambah akumulasi penyusutan pada tahun pertama. Maka di tahun kedua akumulasi penyusutannya itu bertambah karena penyusutan di tahun kedua pada kolom penyusutan sebesar 56.250 itu ditambah di akumulasi penyusutan di tahun pertama sebanyak 67.500, maka hasilnya 123.750.000 sampai tahun ke-10. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.